ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang setia, kami mengucap syukur padamu atas kasih dan juga anugerah yang Dikau berikan hari demi hari, sehingga pada hari ini Tuhan kami bisa bersama berkumpul, belajar. Oh, bukan hanya Tuhan melihat hitam di atas putih, oh Tuhan, tapi juga bisa mengenal bagaimana kami harus jadi orang Kristen yang normal melalui firman-Mu. Tuhan jagalah kami, Tuhan jagalah setiap apa yang kami Tuhan kerjakan pada sore ini, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Jadi saya akan tampilkan ya di layar. Oke, sebentar. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat ini? Sudah terlihat ya? Baik. Oke, jadi kita akan segera mulai. Sebentar. Oke, jadi kita pada siang ini ya, kita membahas mengenai the way of prayer atau cara tepat bagaimana berdoa. Oke, di sini kan saya percaya semua sudah menjadi orang Kristen, baik sudah lahir baru atau belum. Kita perlu memiliki satu pertumbuhan rohani yang baik, ya kan? Jadi pada hari ini, bagaimanapun situasi, ya kita bisa menjadi orang-orang yang percaya. Jadi semoga Tuhan terus memberkati kita ya. Oke, jadi di sini kita lihat adanya satu perkara, yaitu bukankah berdoa saja sudah cukup? Mengapa kita perlu tahu lagi cara yang tepat untuk berdoa? Di dalam Matius pasal 7 ayat 8 berkata, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saya membuat kuning tulisan meminta, mencari, dan mengetuk. Kenapa? Karena hari-hari ini, belakangan banyak orang mulai melupakan atau meninggalkan cara ini. Ya. Jadi pada siang ini kita akan membahasnya. Karena itu, sekali lagi saya katakan, kita memang sudah bisa berdoa. Namun, bagaimana cara yang tepat? Oke, oleh karena itu kita lihat ya, slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa fakta. Yang pertama adalah banyak orang sulit mengalami doa yang intim dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, salah berdoa menjadi salah satu faktor yang besar di mana membuat kita merasakan bahwa Tuhan tidak mendengar atau menjawab doa kita. Ya kan? Jadi pertama, hari ini belakangan sampai tahun 2020 ini, apakah orang-orang sudah bisa mengalami doa yang intim dengan Tuhan? Ternyata menurut faktanya, menurut riset, banyak orang itu menomorduakan perkara doa. Mengapa? Karena di dalam doanya kurang intim dengan Tuhan. Bahkan bisa orang berkata, doanya nanti aja lah, kan aku juga sudah bisa, begitu ya. Bahkan ada orang berkata juga, ya sudahlah, aku sebagai orang Kristen kok tiap minggu sudah beribadah, ya tiap pagi asal aku doa makan, doa sebelum tidur sudah cukup. Tunggu dulu, ternyata itu salah berdoa. Ya, itu yang menjadi satu faktor di mana membuat kita tuh merasa, Tuhan nggak pernah jawab doa saya. Toh kamu nggak pernah minta, nggak pernah mencari, nggak pernah mengetuk, kok bisa bilang Tuhan salah atau Tuhan nggak pernah mendengar, ya kan? Karena kita salah berdoa. Maka kita harus apa? Belajar berdoa secara khusus dengan cara meminta, kemudian jangan salah berdoa, juga meminta itu harus dengan mendapatkan perkenan Allah. Ya, jadi dalam hari ini kita sudah dapat perkenan Allah atau belum? Atau malah kita kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan perkenan Allah. Ya, jadi pada siang ini kita akan membahas ini ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Kalau belum ada, nanti mungkin di akhir ya. Kita lanjutkan dulu. Mungkin kalau ada yang bingung silahkan ya. Kalau enggak juga bisa.
Oke, ini ada beberapa fakta kitab. Ya, yang pertama, Yakobus pasal 4 ayat 2, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya kan? Lalu yang kedua dikatakan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Apanya? Ya, Tuhan menjawab doa kita jika apa? Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita meminta, mencari dan mengetuk, di dalam Efesus pasal 3:20 berkata, Tuhan akan memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Namun doanya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk saya, tapi untuk Allah, untuk Tuhan. Jadi moga pada siang ini kita kembali diterangi dan didapatkan ya pengenalan kita akan doa. Kita sudah menjadi orang Kristen mungkin dari sejak lahir, ya kan? Kalau saya sudah 26 tahun jadi orang Kristen. Tapi bagaimana doa ini, apakah saya sudah jelas? Dari seri pertama kita sudah membahas bagaimana berseru nama Tuhan, juga kemudian bagaimana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ternyata semua kalau tidak memiliki doa yang tepat, maka sia-sia. Ya. Ayat yang ketiga dalam Roma pasal 26 berkata juga, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya bukan, kita kadang tuh bingung mau mengutarakan apa. Kadang juga mungkin merasa, Tuhan, ya aku serahkanlah padamu, jika lebih tahu kebutuhanku. Ya, itu memang benar. Namun, perkara lagi yang jangan sampai kita ketinggalan atau kehilangan adalah kita perlu berdoa sesuai dengan roh yang di dalam. Contoh, hari ini saya memiliki perasaan untuk mendoakan teman saya. Kenapa saya tidak doakan? Ya kan? Contoh lagi, hari ini saya ada perasaan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui saya mengajak teman saya untuk berdoa dan membaca kitab. Kenapa tidak saya lakukan? Ya kan? Nah, perkara-perkara yang seperti ini di kalangan kita, di kalangan orang Kristen terkadang menjadi mulai pudar gitu ya. Hanya melihat, oh siapa yang bicara, oke, saya catat. Itu siapa, oh si Bapak ini yang bicara, oke, saya dengar. Nah, tapi bagaimana pribadinya dengan Tuhan? Nah, kalau itu semua kan melihat bahwa oh, orang itu charming ya, orang itu baik ya ngomongnya, saya bisa terjamah deh. Ya, terjamah oleh perkataan orang. Tapi pernah nggak kita memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan, yang kita berdoa dengan pribadi, kita meminta, maka kita memperoleh. Ini satu tahap yang lebih tinggi lagi. Bukan kita didoakan, tapi kita berdoa untuk kehendak Allah, berdoa untuk orang lain. Nah, inilah teman-teman sekalian. Jadi, semoga kita semua diterangi, kita semua juga dibarui ya pemikiran kita tentang doa. Oke, jadi 3 ayat Alkitab ini semoga bisa menjadi dorongan buat kita semua, juga perenungan bagaimana kita bisa memiliki satu penghidupan berdoa yang baik. Oke, saya lanjutkan. Makna berdoa menurut Kejadian 2 ayat 7 artinya apa? Di sini kan Kejadian 2:7 itu berbicara mengenai Tuhan itu menciptakan manusia. Nanti boleh dibuka ya ayatnya. Tuhan menciptakan manusia, dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam kita. Ya. Jadi nafas itu adalah apa? Siapa? Diri Tuhan sendiri. Yang pertama, makna sesungguhnya dari berdoa ialah manusia berkontak dengan Allah di dalam roh untuk menghirup diri Allah. Ya. Yang kedua, berdoa ialah kontak antara roh manusia dengan roh Allah, yaitu manusia menghirup Allah ke dalam dirinya. Jadi teman-teman sekalian, pada siang ini kembali kita melihat bahwa yang ketiga, berdoa tidak dititik beratkan pada memohon sesuatu kepada Allah, melainkan berkontak dan menghirup Allah. Loh, kok Kak bertolak belakang dengan yang tadi, kata kita harus meminta, kita harus memohon. Kok sekarang bukan titik berat itu, malah coba disuruh berkontak dan menghirup Allah? Tunggu dulu. Untuk memohon dan meminta
Kita nggak bisa tanpa kita berkontak dulu dengan orang tersebut, ya nggak? Misal saya mau ketemu sama Steffi nih. Tapi pertama tuh saya nggak kenal. Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya bilang, brother, saya minta dong, saya mohon ini dong. Kira-kira Steffi bakal kasih nggak? Ya, seperti itu ya nggak? Jadi kita melihat bahwa ternyata kita perlu satu penghidupan yang berkontak dulu. Kapan? Tiap hari, tiap pagi. Sehingga diri Allah dan kita menjadi esa, ya, menjadi satu. Barulah timbul satu penghidupan yang baik, yaitu kita menjadi milik Allah, Allah menjadi milik kita. Sehingga kita berdoa itu seperti apa? Aliran air, ya. Kita sama-sama dipuaskan. Saya dipuaskan karena Tuhan, Tuhan dipuaskan karena saya. Jadi teman-teman, bukan lagi melulu, oh, yang penting doa saya terjawab. Oh, yang penting saya pernah berdoa. Tapi poinnya adalah, are we connected with God? Ya, apakah kita terhubung dengan Allah? Ya, kalau kita pernah sekali saja terhubung, wah rasanya pasti nikmat. Ya, rasanya pasti seperti memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kapan waktu terbaik? Yaitu di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Karena di pagi hari belum banyak kesibukan. Ya, jadi menurut diri kita, memang kita merasa, aduh nanti deh setelah semua kerjaan selesai, ya kan? Namun ternyata setelah semua kerjaan selesai kita sudah lelah, kita sudah capek, ya. Maka pada hari ini kita menyadari bahwa Tuhan menginginkan kita semua memiliki kontak dengan Tuhan secara rutin, ya. Baik. Sampai di sini, kalau belum ada pertanyaan, kita akan lanjut dulu, nanti boleh di kolom chat atau langsung, ya. Oke. Ya. Oke, baik. Bentar. Jadi di sini ada 3 ayat penting untuk kita pelajari bersama, ya. Yang pertama adalah Matius pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita menyadari bahwa memang terkadang rasanya lebih nyaman berdoa sendirian, ya kan? Seperti ayat ini juga memang membawa kita supaya seperti itu. Kita memiliki doa yang tersembunyi. Tapi konteks ayat ini adalah dimanapun kita berada, tidak harus di kamar, ya. Karena apa? Kita banyak sibuk, ya teman-teman. Kita ada yang bersekolah, kuliah, bekerja mungkin, ya. Kita pergi-pergi ke sana kemari. Itu membuat kita sibuk dan tidak ada waktu untuk berdoa dan masuk ke dalam kamar. Namun, teman-teman sekalian, kita perlu tahu dan sadar bahwa di dalam kehidupan kita, dimanapun, kapanpun, kita bisa berdoa. Ya. Kenapa? Di dalam roh kita berdoa. Memang harus diucapkan juga. Namun bisa seperti ini ya, ketika saya, ya contoh. Saya sedang di kendaraan. Kemudian saya kan nggak bisa nih memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, maka di dalam waktu itu saya cuma bisa dengan sederhana saya berseru dan memanggil, Tuhan Yesus, hari ini aku membutuhkanmu. Tuhan, sertailah langkahku, perjalananku. Tuhan Yesus, Engkau menjadi sandaran bagiku, Engkau menjadi penolong bagiku. Oh Tuhan, terima kasih. Ya, demikian. Sederhana, singkat, tapi kita mendapatkan kedamaian. Nanti teman-teman setelah ini mungkin boleh praktekkan sendiri ya, atau nanti kalau bingung boleh tanya. Kemudian yang kedua, dalam 1 Petrus 5:7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, ini cara yang juga membuat kita sulit untuk mendapatkan pengabulan doa. Atau kita sulit sekali untuk mendapatkan jalan keluar
Karena kita khawatir akan hari esok, khawatir nanti nggak diakuin, khawatir nanti nggak diterima dan sebagainya. Khawatir ini, khawatir itu. Akhirnya apa? Terhalang doanya. Karena ada kekhawatiran itu. Kita ambil contoh ya, ketika Petrus ya, dia Tuhan bilang kan di jalan apa? Dia ketika Tuhan mendekati para murid di danau, ya kan? Tuhan berkata, ayo marilah mendekat padaku. Di situ sebenarnya Petrus kan sudah berjalan ya. Petrus sudah memiliki satu kehidupan yang dia sebenarnya sudah berjalan, tapi dia ragu, dia khawatir. Aduh, ada angin sakal. Aduh, nanti aku tenggelam. Aduh, aku tidak bisa ini, tidak bisa itu. Akhirnya apa? Menjadi orang yang khawatir. Akhirnya dia tenggelam. Nah, demikian pun dengan penghidupan hari ini. Ketika kita mau berdoa, kita pasti, aduh, nanti aku gimana ya? Aduh, besok ini gimana ya? Akhirnya kita khawatir, kita tidak ada waktu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan dan intip. Teman-teman sekalian, semoga kita dikuatkan, kita juga diteguhkan ya. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, Efesus 6 ayat 18, kembali lagi dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya kan? Jadi dalam penghidupan ini, kita kembali dilihat oleh orang. Bagaimana nih penghidupannya? Ini orang Kristen kok bisa ya sukacita terus, atau malah ini orang Kristen kok murung terus ya? Nah, inilah kita dibaca oleh orang. Jadi melalui ini kita bisa menyadari bahwa the way of prayer is bagaimana kita memiliki hubungan tiap saat, bahkan tiap detik with the Lord ya, dengan Tuhan. Di dalam penghidupan sehari-hari Senin sampai Minggu 365 hari ya, kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan tiap hari. Karena kasih Tuhan, rahmat-Nya selalu baru bagi kita kapan? Tiap hari, tiap saat. Ya, dalam Ratapan pasal 3 juga berkata demikian. Oke, kita lanjut dulu. Nah, Roma pasal 10 13 kan berkata apa? Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka akan diselamatkan. Nah, teman-teman sekalian, di sini berkata apa? Roh kita adalah bagian yang paling dalam dari kita. Maka ketika kita berdoa itu, berdoa di mana? Di sini, pikiran. Atau hanya di mulut kita naikkan permohonan? Tidak. Tapi di dalam roh, ya. Kita untuk berdoa berarti kita harus menyingkirkan pikiran-pikiran kita. Oh, Tuhan, aku mau ini, aku mau itu harus disingkirkan. Supaya apa? Tuhan bisa bekerja. Pokoknya kita berdoa semua adalah untuk Allah. Karena dalam pasal yang ke-11 nanti ayat yang ke-36 nanti teman-teman bisa baca. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, bagi Dia dan oleh Dia, ya. Jadi demikianlah nanti kita bisa lihat ya sendiri-sendiri bagaimana, yaitu kita ketika berseru itu juga memiliki doa yang tepat, ya kan? Jadi Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Kemudian bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan ya. Demikian bagaimana supaya kita memiliki tadi 3 hal itu. Kita tidak hanya menjadi orang yang sendiri, tapi bersama-sama dengan orang lain. Kemudian kita juga bisa memiliki waktu yang fleksibel dimanapun kita berada. Kita berdoa, Tuhan pasti mendengar dan jawab. Ya, jadi semoga kita juga menjadi orang yang terus berdoa di dalam roh. Amin ya. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya. Ternyata tidak cukup kita hanya membaca Alkitab saja, ya kan? Justru ketika baca kitab harus diimbangi dengan doa. Sekali lagi saya ingatkan, ketika kita membaca kitab itu berarti kan kita makan. Ya, Alkitab itu makanan. Matius 4 ayat 4 berkata apa? Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, tapi tidak perlu satu lagi itu bernafas. Ya. Jadi kalau makan saja tanpa nafas bisa nggak?
Ya, teman-teman, Ibrani pasal 19 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, kita berdoa nggak perlu takut lagi, nggak perlu aduh Tuhan nanti nggak dijawab, aduh ya kita banyak khawatir, akhirnya juga nggak berdoa. Justru oleh karena itu kita perlu berdoa dengan sungguh. Karena kita sekarang apa? Penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Kemudian Yohanes 15 ayat 16 berkata apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, saya tidak bosan mengingatkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Nah, kita menjadi milik Tuhan ini bukan kita yang memilih, teman-teman. Tapi Tuhan yang memilih, ya. Bukan hanya memilih, dia juga menetapkan kita menjadi umatnya. Sungguh satu perkara yang besar, ya kan? Jadi dalam penghadapan kita, penghidupan sehari-hari, semoga kita semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam iman. Oke, kemudian dalam Yesaya pasal 64 ayat 6, kembali diingatkan bahwa kita memang memiliki satu penghidupan yang harusnya seturut dengan firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita sekali saja tidak memiliki kehidupan yang baik, maka kita akan seperti compang-camping, ya. Maka ketika kita berdoa, mungkin kita tidak layak. Oke, jadi semoga kita semua dikuatkan, ya. Kemudian selanjutnya katakan, ketika kita salah berdoa berarti meminta sesuatu melampaui kapasitas kebutuhan Anda atau melampaui kekurangan Anda yang sesungguhnya. Ya, jika Anda keperluan, Anda boleh berdoa kepada Allah. Ketika keperluan Anda hanya sebanyak itu, Anda harus meminta sebanyak itu pula. Bila Anda meminta lebih dari yang Anda perlukan, nah, apa? Salah, ya, itu salah berdoa. Ya kan? Jadi semoga kita diulangi kembali. Sehingga pada hari ini kita tidak lagi menjadi orang yang salah berdoa, tapi kita tepat berdoanya. Itu apa? Kehidupan kita baik. Ketika bangun pagi, kita mencari firman-Nya, kita memanggil nama Tuhan, kita berdoa. Nah, itulah tahapan kehidupan orang Kristen. Ya, oke. Nanti yang di chat saya lihat ya. Saya selesaikan dulu. Nah, bagaimana pengalaman berdoa dari seseorang ya? Di sini teman-teman bisa lihat. Ya, sambil teman-teman baca, saya akan simpulkan ya. Jadi saudara ini dia menjadi orang Kristen itu sekian lama ya, mungkin 1 tahun lama. Tapi ternyata doanya tuh nggak pernah tidak dikabulkan. Jadi ketika dia berdoa itu dia terus berbicara ya, Tuhan ini. Tapi dia tidak mengutarakan apa yang dimohon, terutama permohonan untuk pekerjaan Tuhan. Nah jadi kita harus memiliki satu pengenalan yang tepat, ya. Ketika kita doa itu jangan cuma mengucapkan perkataan Tuhan, tolong aku ini, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau supaya diriku dikuatkan, ya kan? Tapi tidak pernah memohon. Nah, kalau memohon itu apa? Tuhan Yesus, aku berdoa supaya melalui aku Engkau mendapatkan kemuliaan. Tuhan, supaya melalui sekolahku, perkuliahanku, pekerjaanku, Engkau yang mendapatkan, ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Nah, doa yang seperti itu. Itulah doa yang mengetuk. Kita mengetuk hati Tuhan. Supaya Tuhan menjawab kita, dan Tuhan pun mendapatkan kemuliaan. Jadi, tapi ketika sudah dijawab, kita harus hidup juga sepadan dengan itu. Kita sudah berjanji, kita akan memuliakan nama Dia, kehidupan kita pun harus selaras dengan itu. Ya, jadi di sini katakan, jika Anda berkata bahwa Anda mau masuk, Tuhan pasti mengizinkan Anda masuk. Tuhan berkata pula, carilah maka kamu akan mendapatkan. Nah, teman-teman sekalian, kita akan terus maju, berjuang, belajar bersama ya. Jadi tidak menjadi orang yang individu. Nah, untuk penutup, kita harus rela untuk apa? Memanggil nama Tuhan ketika berdoa dan tidak khawatir terhadap situasi dan membawa setiap situasi pergumulan kita kepada Tuhan. Ya, jadi inilah aplikasi dari apa yang telah kita dengar, yaitu memanggil nama Tuhan ketika berdoa,
juga tidak khawatir. Amin ya teman-teman sekalian. Oke, saya sampai di sini. Sekarang saya buka ruang pertanyaan. Baik, mungkin ada yang mau bertanya? Oke nih, Pak mau nanya, kalau doa syafaat lebih baik dilakukan bersama dengan doa pribadi, dipisahkan atau terserah pribadi masing-masing. Oke, Esniel sudah bisa dengar suara? Oke, ini belum connect to audio. Brother Steffi, Brother Esniel belum connect to audio, jadi dia tidak bisa dengar. Ya, oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Delga ya. Delga, mana tadi? Sebentar. Pertanyaannya adalah, doa syafaat itu lebih baik doakan bersamaan dengan doa pribadi atau dipisahkan, ya kan? Nah, jadi melalui ini kita menyadari ya, bagaimana supaya dikabulkan doa pribadi itu untuk diri kita. Tapi doa syafaat adalah bagi orang lain. Jadi kalau bisa ya, Delga, ketika berdoa itu dipisahkan supaya apa? Tidak menjadi pikiran kita sendiri. Maka tadi kan dikatakan apa? Ketika kita berdoa, kita harus masuk ke dalam kamar. Ya. Jadi ketika kita berdoa untuk keperluan pribadi, kita juga harus berdoa untuk diri kita supaya kita dikuatkan. Misalnya kita kurang baik nih, kondisi saya misal hari ini kurang sehat. Saya perlu berdoa, Tuhan sembuhkan aku supaya aku bisa melayanimu kembali. Nah itu salah satu contoh doa pribadi. Namun kalau kita lihat contoh bagaimana doa syafaat, itu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh lagi. Kita harus berdoa seperti untuk, ya, kalau Tuhan tidak menjawab itu, maka Tuhan yang rugi, misalnya gitu ya. Jadi kita berdoa seperti ini, Tuhan, saya berdoa untuk kondisi negara ini. Tuhan, Engkau harus memulihkan, Tuhan, Engkau harus menjawab supaya Engkau yang mendapatkan kemuliaan. Nah, kalau tidak, Tuhan, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau adalah Allah segala semesta alam, maka Engkau harus menjawab dan Engkau mendapatkan kemuliaan. Nah, ya itu contoh ya. Jadi semoga kita semua dikuatkan, diteguhkan melalui contoh ini ya. Delga sudah jelas? Tapi kembali lagi ya ke orangnya masing-masing. Kalau lebih nyaman digabung, ya silakan. Tapi alangkah baiknya bisa dipisahkan agar tidak menjadi masalah untuk diri kita masing-masing begitu. Oke, demikian dengan Delga. Sudah ya? Kita mau bertanya lagi? Yang lain adakah? Dari Brother Steffi mungkin, Esniel, dari Mary dan Liani ya. Saya tidak ada, brother. Terima kasih. Oh, belum. Ya. Sudah jelas berarti ya? Ya. Baik, Tuhan. Oke, kalau tidak ada. Tapi saya ini belum tahu respon dari Delga apa. Sudah jelas belum? Itu Oke. sepertinya masih mute, jadi mungkin tidak kedengaran suaranya itu. Oh iya, antara masih mute atau sedang mengetik. Ya. Oke,